Oke abangku, kita lanjutkan part sebelumnya. Avatar yang masih kecil pernah melarikan dirinya untuk tidak menerima takdir menjadi seorang avatar. Kenapa abang? Karena Eng tahu jika menjadi seorang avatar memiliki tanggung jawab yang besar. Salah satunya tidak boleh berkeluarga atau jomblo seumur hidupnya. Cannot work with the responsibilities of the avatar. Why can't the avatar have a family? Lalu ia harus mempelajari cara mengendalikan semua elemen. Kali ini kita akan mengikuti pertualangan Eng menjadi guru pengendali air selatan dan melihat awal Eng melakukan pengusiran orang-orang elemen api yang berkuasa di desa-desa. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, duduk yang nyaman dan siapkan kopi beserta cemilan favoritmu. Kita nyetok yung koleh. Kabar kembalinya Avatar tersebar dengan sangat cepat ke penjuru dunia. Kedatangan Avatar membawa rasa aman ke seluruh penduduk yang menyukai kedamaian. Selanjutnya Eng berlatih mengendalikan air untuk beberapa alasan. Ia mengamati Katara dalam hal ini. Lalu mereka menjelajahi kerajaan bumi dari kota ke kota untuk memberikan kebebasan kepada penduduk atas tindakan dari orang-orang pengendali api. I have found scrolls in the library. Scene berpindah pada kerajaan api. Terdapat dua orang sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka berencana untuk menyerang negara air dan membuktikan kekuatan negara apinya. Keesokan harinya, Eng pergi mengunjungi tempat yang banyak patung-patung avatar sebelumnya berada. Ia berjumpa dengan penjaga kuil yang merupakan seorang kakek tua. Kakek tua itu menyatakan keterkejutannya atas kembalinya sosok avatar di hadapannya. Lalu ia dan Eng pun pergi memasuki bangunan tua di mana tempat patung-patung avatar sebelumnya berada. That's when they told me I could have no family. Eng melihat di sekitarnya dengan takjub karena ada begitu banyak bentuk dari reinkarnasinya. Lalu yang tidak disangka terjadi. Saat tiba-tiba kakek tua penjaga minta maaf kepada Eng. Ia pun menyalahkan kemiskinannya akibat kepergian avatar sebelumnya. Lalu panah-panah tajam dari pasukan pengendali api telah mengepung Eng. Sehingga Eng tidak ada kesempatan untuk kabur dari sana. Akhirnya Eng tertangkap dan dibawa ke negara api untuk ditahan. Beberapa waktu kemudian, terlihat avatar diikat di tengah lilin api merah. Kemudian kesadarannya tertarik ke alam spiritual. Ia bertemu sebuah eksistensi naga yang memberikan sedikit nasihat kepada avatar dan menyuruh avatar untuk pergi ke negara air utara. Karena kata naga jika suku api mengambil alih kota itu, maka akan lebih banyak lagi orang yang menjadi korban. Percakapan avatar dan leluhur naga harus terhenti karena dipanggil oleh seorang dari pasukan pengendali api. Ia menanyakan kenapa Eng masih bocah. So where have you been all this time? Singkat cerita, Eng berhasil kabur saat terjadi pemberontakan di kelompok pengendali api. Dengan kekuatan pengendali udaranya, Eng dapat menghalau semua musuh yang akan menyerangnya. Namun saat ada kesempatan untuk pergi, Eng melihat seorang tengah dikeroyok habis-habisan, hingga membuat hati Eng tidak tega, dan ia pun kembali terbang ke sana untuk membantunya. Orang bertopeng itu pun akhirnya mengambil kesempatan dengan menggunakan Eng sebagai alat untuk kabur dengan menyanderanya. Why are you doing this? Who are you? Namun upaya itu berakhir sia-sia saat sebuah anak panah menusuk dadanya. Eng pun melanjutkan perjalanannya menuju pengendali air utara. Namun sepertinya perjalanan Eng telah dapat diprediksi oleh Raja Pengendali Api. Sampainya di sana, Eng sebagai pengendali udara terakhir berkesempatan untuk berlatih langsung dengan guru kuat pertama. Kota air utara ini terkenal dengan kekuatan pertahanannya. Maka ia siap menerima serangan kapanpun juga.
Selanjutnya kita akan melihat sekuat apa pertahanan air utara serta sekuat apa juga serangan dari pasukan pengendali api. Lantas apakah Aang yang masih kecil dapat melakukan apa-apa atau justru berpangku tangan dan tidur di rumah? Ikuti keseruan filmnya, kita sambung di part 3.